Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa man wafa, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalam wa ahsahu kitab. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita dari sekian kesibukan kita, dari banyaknya urusan dunia ini, kita masih diberikan izin untuk sama-sama dalam majelis thalabul ilm, sama-sama dalam menuntut ilmu. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada khatamul anbiya, penutupnya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada materi, di antara kewajiban seorang thalabul ilmi yaitu adalah bertanggung jawab atas ilmu yang telah ia dapat. Di antaranya dengan cara mengulang, memurajaah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma hiya dakwah?" Apa itu dakwah? Ad-dakwah hiya al-dzakar. Dzakar mengulang, mengingat. Karena dengan kita mengulang akan tumbuh rasa yakin, akan tumbuh rasa penetapan dalam hati kita. Bahkan sekalipun itu kebohongan, kalau kita mengulang-ulang terus kebohongan, itu akan menjadikan kebohongan itu yakin jadi benar, padahal itu bohong. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada materi, kita pengen mengulang beberapa materi selama 5 pertemuan dari awal tahun yang pernah kita sampaikan di sini. Sedikit saja ulasan sebelum itu. Kita pernah mempelajari tentang mengapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pernah belajar tentang apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kemudian apa saja yang perlu kita kenal dari Allah? Dan yang terakhir, mengenal Allah bukan sekedar teori. Bagaimana mengapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena mengenal Allah adalah sesuatu yang final bagi seorang mukmin, lebih penting daripada makanan, minuman, bahkan oksigen yang kita hirup sekalipun. Tanpa dengan keimanan kita, tanpa dengan rahmatnya Allah, dihidangkan makanan termahal sedunia pun, terenak seenak apapun di dunia ini, tanpa seizin Allah kita tak akan bisa memakan makanan tersebut, meminum minuman tersebut, bahkan tak bisa kita bernafas. Itu yang dimaksud mengapa mengenal Allah itu penting. Dan ilmu mengenal Allah adalah ilmu dari setiap ilmu.
Kemudian ketika kita mengenal Allah, kita mendapatkan 4 buah hasil, ya, samalah ataupun ada bekas yang tertinggal ketika kita bisa mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, tentunya hidup kita akan nyaman, ya, akan ada peraturan, akan ada tertib di situ. Tanpa kita mengenal Allah, ya, orang tak mengenal Allah sudah pasti dia tak mengenal surga dan neraka. Nggak ada rule, tidak ada peraturan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, ini yang akan membuat kacau balau, ya. Seperti halnya, apa itu maksudnya agama? Kalau dibahasakan secara bahasa atau secara etimologi, A itu artinya tidak, agama itu artinya kacau, tidak kacau. Jadi adanya agama itu untuk mengatur tata cara kita berhidup dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi agar tidak kacau. Kemudian kita mengenal Allah, dan sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah hidupnya akan berantakan. Itu sudah menjadi resiko, menjadi konsekuensinya. Kemudian dengan mengenal Allah, kita bisa tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya meningkatkan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 2 cara yang kita bisa ambil kesimpulan dari bulan pertama, yaitu dengan mengingat kenikmatan yang Allah berikan. Kadang kita mengeluh apa yang sudah kita minta belum kita capai, tapi kita lupa banyak hal yang tak kita minta Allah berikan kepada kita. Satu saja, hari ini Bapak tidak pernah meminta, saya bisa pastikan tidak pernah meminta Bapak bisa berkedip hari ini. Tapi Allah berikan itu, kita bisa berkedip. Kita tak pernah meminta agar kita mungkin bisa bernafas, tapi itu secara langsung Allah memberikan itu secara cuma-cuma. Bayangkan betapa sulitnya kita ketika kita tak bisa berkedip. Dan ini banyak sekali kenikmatan Allah yang tak kita sadari. Kemudian yang kedua adalah menyadari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya ketika kita menyadari keindahan pasangan kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Terlebih kekasih kita yang abadi, yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dengan mengenal Allah akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang penting. Ketika orang tak punya lagi rasa takut, ya, tak punya lagi rasa malu, ini bahaya. Semua akan dilabrak. Semua, baik sosial, baik hukum hablum minan nas ataupun hablum minallah. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas adalah tentang ahamiyatus syahadatain. Ini masih awal-awal, masih pembukaan. Semoga kita bisa estafet ngikutinnya seperti hal musiknya. Musik itu misalkan dari awal lagu atau sampai akhir lagu, ketika satu nada hilang itu putus, itu gak nyaman didengarnya. Satu bait, begitu juga Al-Quran, begitu juga pelajaran. Ketika satu bait tertinggal, ini yang jadi musibah nanti. Musibahnya apa? Oleh karena itu ketika kita ngantuk, kita itu harus lawan itu ngantuk itu, gitu kan? Jangan sampai kita sahabat Allah di situ. Selesai kita tamat. Pernah terjadi, ya ini Allah alam ini bisa jadi fakta atau tidak, tapi kita bisa mengambil ibrah dari situ. Jadi seorang penuntut ilmu, ketika itu dia ngantuk, ya, tertidur dalam materi pelajarannya, pembahasannya tentang halal dan
adalah cara mengambil makanan dengan yang tidak sesuai dengan zatnya dan lain-lain. Tapi dia tertidur. Dia cuma mengingat kalimat, ada di situ kalimat kata-kata, ada babi, ada anjing, kemudian ada kata-kata di situ dengan mencuri dan lain-lain. Kemudian dia terbangun lagi ketika ada kata-kata halal. Nah ini bahaya. Jadi jeda ngantuk ini yang membuat kita tak paham nanti asal maksud dari materi kajian kita. Ketika kita pertama tadi mengatakan mengulang, ya, mengulang ataupun adzakar, inilah dakwah, inilah yang menumbuhkan keyakinan kita di dalam hati kita. Kita di sini dalam satu hari mengulang kalimat syahadat itu setidaknya ya, seminimalnya itu 9 kali. Ketika tasyahud, ya, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, setidaknya kita mengulang 9 kali. Itu setidaknya. Apa maknanya? Ini kita harus pelajari. Apa urgensi dari atau apa pentingnya kalimat syahadat ini? Yang pertama adalah al-madkhal ila Islam, pintu gerbang menuju Islam. Ketika kita mau masuk, kalau kita mau masuk masjid ini, masjid Al-Ittihad, kita buka pintunya, kita masuk dan kita berada di dalam masjid. Ketika kita mau masuk Islam, kita membutuhkan yang namanya syahadat. Pada dasarnya seluruh manusia adalah Islam. Sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi dulu dari dalam alam ruh ya, sebelum ruh ini ditiupkan kepada jasad, Allah telah bertanya kepada manusia, apakah Tuhanmu? Kemudian, ya, tentu Engkaulah Tuhan kami. Akan tetapi manusia pada hari kiamat kelak banyak yang menjadi apa? Ghafilin. Yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Banyak yang lalai, banyak yang lupa. Nah, ini sifat manusia. Namanya aja manusia. Kalau dalam bahasa Arab manusia itu insan. Akar katanya nasiya yang sah, insan. Nasiya yang sah artinya lupa, tempatnya lupa. Oleh karenanya kita lupa. Dulu itu kita kecil lahir dari rahim siapa kita lupa. Sekarang kalau saya tanya nama bapaknya, bapak kita itu siapa misalnya? Nama ayah bapak itu siapa? Misalkan namanya Abdullah. Itu kata siapa? Itu kan kata orang. Kita nggak ingat gitu. Benar-benar bapak kita itu atau benar-benarkah itu ibu kita? Itu kata orang, kata tetangga, kata saudara. Bukan kita benar-benar mengingat dan menyaksikan masa kecil kita. Kembali ke materi pintu gerbang masuk ke dalam agama Islam. Ketika seseorang lepas dari fitrahnya, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani, bapaknya yang buat dia jadi Yahudi, au yunasirani, dan buat dia jadi Nasrani, au yumajisani, dan menjadikan dia Majusi. Ini hanya contoh. Kita tak sadar kita membentuk anak kita di rumah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membiarkan dia lalai dengan hiburannya, televisinya. Kita lalaikan dengan hal-hal yang tak berguna, ya, lahun, waflah, ya, hal-hal yang tak berguna. Ini salah satu perusakan terhadap fitrah dari seorang anak tersebut.
Kemudian ketika anak tersebut keluar, dalam arti kata merubah seseorang yang tadinya seorang muslim, ini tidak harus membuat dia menjadi Yahudi dan Nasrani. Dia terpatok dengan televisinya misalnya, ya, kemana-mana berketergantungan dengan televisi. Bahkan ada rumah, ya, saya pernah ketemu, itu televisi harus nyala pokoknya. Dan itu jadi refleks aja, padahal nggak ditonton juga, entah ngebersihin entah apa. Jadi dia sudah berketergantungan dengan televisi tersebut. Ini pun sudah membuat merusak, ya. Yang tadinya berketergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang mau bersih-bersih, mau nyapu, mau apa, mau nyetrika, TV harus bunyi. Nah ini udah jiwanya yang sakit, ya, hatinya yang sakit. Orang yang keluar dari fitrahnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dia harus bersyahadat untuk masuk ke dalam Islam. Kecuali kalau yang memang dari kecilnya dia muslim, lahir dari bapak dan ibu yang muslim, kemudian di lingkungan muslim pula, tumbuh kembang dalam keadaan muslim, dia tak perlu lagi syahadat. Oleh karena itu, di zaman Rasulullah, orang-orang yang mengucapkan syahadat ini menjadi orang-orang terbaik, menjadi sahabat. Jadi sahabat itu maknanya orang yang hidup di zaman Rasul, bertemu dengan Rasul dan beriman. Jadi kalau cuma hidup doang, tak beriman, dia bukan sahabat. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, itu dia hidup di zaman Rasul tapi tak beriman, gitu kan? Padahal Abu Jahal itu pun dikasih label sama orang-orang Mekah saat itu adalah Abu Hakam, orang paling bijak. Tapi Rasulullah mengatakan kita mengajarkan kita untuk memanggil dia Abu Jahal, bapaknya bodoh, bapaknya bodoh. Ya, belakangan ini pun banyak orang, ada orang yang mengolok Islam, ya, dengan label-label tersebut, menyebut dirinya Abu Janda misalnya, ya, bapaknya Janda itu kan penghinaan. Ini enggak, ini bukan bagian. Ini masuk bagian dari istihza al-din, ya, menghina-hina dalam agama. Kembali lagi, ketika seseorang sudah mengatakan syahadat, di saat itulah dia menjadi orang-orang terbaik. Tentunya pengucapan syahadat ini tidak hanya sebatas lisan. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya di kandungan syahadat. Bagaimana di sini ada qasam, ada sumpah, ada ikrar, ada pengucapan, dan ada penetapan. Kemudian yang kedua, di antara urgensi syahadat setelah kita tahu bahwa ini adalah pintu masuk atau gerbang masuk ke dalam Islam, yang kedua adalah khulasatul ta'lim al-Islam. Apa itu khulasatul ta'lim? Intisari dari ajaran Islam. Jadi intisarinya ajaran Islam, pokoknya, fondasinya ajaran Islam. Ajaran Islam ini sangat luas, ya, dari segala segi kehidupan, baik dari bidang ada aturannya dalam Islam, mulai dari kita bangun tidur, bagaimana cara kita posisi tidur, bahkan sampai bermuamalah pun, berpolitik pun. Jadi aneh kalau misalnya ada yang mengatakan agama tidak boleh masuk ke dalam politik dan lain-lain. Kenapa aneh? Ya, karena rule Islam itu din, ya, itu cara hidup, sistem hidup. Jadi hidup bukan cuma Islam itu bukan di masjid. Ini salah satu proyek Yahudi. Yahudi itu nggak takut kalau kita sholat, kita nggak takut. Kita mau puasa, sampai puasa baru bertahun-tahun pun dia nggak takut. Mau sholat nggak takut. Yang dia takutkan adalah ketika Islam bangkit menguasai ekonomi dunia. Ketika Islam bangkit menguasai siasat politik dalam dunia, dia takut. Itulah yang terjadi. Karena Nabi Muhammad juga berpolitik. Nabi Muhammad juga
bagaimana caranya berekonomi dalam Islam. Ya. Kalau misalkan orang yang tak beriman mungkin ada pengurangan timbangan dan lain-lain, justru Nabi Muhammad itu mengajarkan apa? Melebihkan. Oleh karena itu Utsman bin Affan itu nggak kenal namanya nawar. Orang kalau nawar diturunin harganya. Utsman bin Affan dikali 2. Jadi dulu ada misalnya Utsman bin Affan itu ada seorang muslim, dia punya ladang, anggap kurang tahu ya besarnya, anggaplah 2 hektar misalnya, 2 hektar ladang kurma. Kemudian ladang kurma ini orang muslim ini butuh uang gitu ya. Dibelinya itu 2 kali lipat sama Utsman bin Affan. Sampai Utsman bin Affan bingung pengen ngabisin duitnya. Udah dihabisin uangnya. Tak lama ada kabar satu daerah yang mungkin sekarang disebutnya Ethiopia itu terkena suatu virus, suatu wabah yang tak bisa disembuhkan kecuali dengan jenis kurmanya Utsman bin Affan. Dibelilah kurmanya Utsman bin Affan ini yang bertonton itu berkali-kali lipat, sampai bingung Utsman bin Affan mau ngabisin hartanya. Sampai detik ini pun rekeningnya masih ada dan masih atas nama Utsman bin Affan dan ngalir pula. Jadi setiap detiknya, setiap liter air yang keluar dari sumurnya Utsman bin Affan itu masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan. Ini namanya berkah. Seperti itu. Adapun masalah fikih ya, misalnya masalah sholat, zakat, puasa, haji, penting nggak penting? Ini salah satu implementasi aplikasi dari syahadat tersebut. Jadi harus sama-sama diimbangi. Syarat diterimanya ibadah apa? 2 syaratnya. Yang pertama, lillahi ta'ala, ikhlas. Ini tamyin. Ya, ini lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika dia beribadah untuk pujian dari manusia, cedera kepada dia. Kemudian syarat kedua, ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Ini yang namanya implementasi tadi, aplikasi tadi. Shollu kama ra'aytumuni usolli, salatlah kamu seperti aku salat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 20 ayat 25 dijelaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, melainkan aku, melainkan Allah, maka sembahlah olehmu sekalian Allah. Jadi semuanya para dakwah, para nabi ini la ilaha illallah, hanya aplikasi yang berbeda-beda. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semua nabi itu sama, tauhid kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Ketika kita mendapat agama yang saat ini, agama samawiyah, bukan agama buatan seperti Yahudi, Nasrani, kemudian kita melihat sekarang dia melenceng, itu karena sudah ada campur baurnya dari tangan-tangan manusia. Pada dasarnya kita lihat di Injil ya, kita agak susah membahas Injil ini. Kenapa? Kalau kita bahas Al-Quran, kita pandu Quran mana aja bisa. Tapi kalau Injil ini nggak bisa. Injil ini ada versi-versinya. Versi mana yang kita mau buka? Jadi kalau istilahnya kalau kita ada lomba MHQ Hifzul Quran, kita mau darurat buka Quran yang manapun, kita mau simak hal tersebut, kita bisa tasmi' Quran. Tapi kalau ada tasmi' Injil misalnya, itu nggak bisa. Pernah saya belajar dengan Ustaz Insan Latif Syaukan Mokogita almarhum, ya, ahli kristologi. Ya, ini orang yang mempelajari kristologi, dia dulu pendeta juga. Dia mengatakan bab itu awalnya haram di Injil, sama seperti yang sekarang. Cuma ada revisinya, ditambahkan hutan katanya.
jadi babi hutan. Inilah yang menjadi kerusakan-kerusakan Injil. Oleh karena itu ketika kita mendengar Injil, kita nggak boleh bilang tidak boleh bilang iya, cukup diam. Kenapa? Karena ini sebagiannya masih ada kalamullah di dalam Injil ini. Ketika kita bilang tidak, bisa jadi ini kalamullah. Ketika kita bilang iya, kita membenarkan Injil tersebut, bisa jadi ini sudah campur tangan manusia. Oleh karena itu kita tak boleh berkomentar ketika ahlul kitab Yahudi dan Nasrani membacakan kitabnya. Misalnya Yahudi bacakan Taurat ataupun Nasrani bacakan itu, kita cukup diam. Cukup diam. Tidak bisa kita bilang salah, tidak bisa kita bilang benar. Kemudian di antara yang ketiga adalah dari urgensi syahadat adalah asas perubahan. Asas inkilab, asas perubahan. Inkilab itu berbalik ya. Qalaba yuqallib, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkan hatiku dalam sabit qulubana, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya, yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Jadi perubahan yang tadinya menghadap kemana berubah, berbalik, itu namanya inqalaba yuqallib. Ya. Urgensi syahadat yang berikutnya adalah asas perubahan. Dalam sejarah Islam, baik perubahan pribadi maupun perubahan peradaban dimulai dengan syahadat. Ya, dimulai dengan syahadat. Kita lihat kisah salah satu sahabat, kita ambil saja Bilal bin Rabah misalnya. Bilal bin Rabah radhiyallahu, yang tadinya dia seorang budak ya, minder, penakut, berubah menjadi pribadi yang percaya diri dan pemberani setelah mengikrarkan syahadat. Ini salah satu fungsi syahadat. Ya. Ia tahu bahwa setiap manusia sama di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini yang dipegang oleh Bilal saat setelah dia bersyahadat. Ia tak takut lagi kepada majikannya. Siapa dulu majikannya? Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini orang kafir Quraisy. Ya. Saat disiksa oleh Umayyah, Bilal ini ditindih dengan batu besar, dipanas terik siang matahari di padang pasir. Jadi saya ini pernah hidup di kehidupan padang pasir. Sekali yang dinginnya ini bahaya banget. Kenapa? Makanya ketika dingin itu kita dianjurkan oleh KBRI waktu masih kuliah, benar-benar harus pakai pakaian tebal. Walaupun fisik kita biasa, misalnya kita dulunya anak gunung kan di sini misalnya, biasanya hidup dingin. Di sana beda. Padang pasir itu nggak ada lagi sekat-sekat pohon yang menahan dingin itu. Jadi langsung tusuk ke tulang. Jadi sering namanya ada flu tulang gitu. Tiba-tiba orang itu lumpuh, tiba-tiba orang itu jatuh dan meninggal. Banyak orang-orang yang tunawisma itu meninggal di pinggir jalan karena kedinginan. Itu di Mesir saat itu. Begitu pula ketika panas. Panasnya ini luar biasa. Kita kalau tidur dulu di musim panas, kalau kita kan termasuk orang yang menengah ke bawah ya. Kalau orang yang menengah ke atas mungkin sudah punya flat yang pakai AC. Kita pakai kipas angin, kita tembak ke bawah yang mana di bawahnya sudah ada baskom isinya air. Sebelum tidur juga kita siram dulu tembok kita itu. Jadi tembok ini bukan keluarin panas, kita sendiran sama tembok ini udah panasnya luar biasa di Mesir. Terus kita sendiran sama tembok itu udah gerah minta ampun. Kita siramin tembok, kita guyur itu, kemudian kita celupkan handuk kecil, baru kita tutup muka kita, baru kita bisa tidur. Ini ketika puncaknya musim panas. Kapan itu? Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya panas. Ramadan puncaknya musim panas.
Di puasa di sana itu nikmat luar biasa ketika buka puasa. Berkali-kali lipat lebih nikmat dari puasa di Indonesia. Pas bukanya, ya kenapa? Satu, kita puasa mulai dari jam 3 subuh. Karena kalau musim panas siangnya lama, gitu. Jam 3 subuh itu udah mulai subuh. Buka puasanya jam 7 sampai setengah 8 malam. Jadi lebih panjang. Di panas yang bisa mencapai 40 sampai ke 50 derajat Celcius. Saya udah pernah coba bikin di sekeliling Bekasi, Jakarta, ketika kita buka handphone, panas itu 37, 38 udah paling mentok. Ya, ini dalam keadaan puasa. Dan ketika mahasiswa di sana itu adalah ujian termin. Ujian termin itu ujian kenaikan. Jadi panas 2 kali. Dalam otak kita panas, ngapalin koror, bolak-balik ya. Kemudian belajar juga dalam keadaan lingkungan yang panas. Jadi asas perubahan. Bila bin Rabah yang awalnya disiksa, ya, ketika menjadi budak, dia kukuh dalam imannya, dia tetap mengatakan ahad, mengatakan Allah itu esa. Itulah jawaban Bilal. Sikap tapi menunjukkan kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umayyah juga kesel. Umayyah udah disiksa, gak mau dia bilang nenek moyangnya sebagai Tuhan dan lain-lain, ya. Tetap bilang Allah, tetap bilang Muhammad sebagai Rasulullah, gitu ya. Tetap punya keyakinan hal tersebut. Akhirnya Abu Bakar membeli, bukan Abu Bakar, utusannya Abu Bakar lewat ke situ atas perintahnya Abu Bakar. Kalau nggak salah Yasir, ya, saya lupa nama sahabat itu. Dia membeli budak. Jadi Umayyah, saya mau beli budak kamu katanya. Karena dia merasa budak udah nggak ada guna, ya, udah dijual budak tersebut. Setelah dijual, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika dia perang Badar, dia menjadi orang yang berani bulat, yang dulunya nggak berani bulat. Dia cari yang mana Umayyah bin Khalaf mana. Jadi ketika peperangan Badar itu, jadi peperangan Badar ini perangan saudara. Ada bapak ketemu anak, sepupu ketemu saudara sepupunya, ponakan ketemu paman, di sini perang Badar. Nah, kemudian begitu pula kalau secara makro juga seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya dibilang lemah, ya, dibilang kecil, yang cuma isinya mengembala domba saja, petani saja, ketika syahadat, ketika Allah merubah bangsa tersebut, dia menjadi bangsa yang ditakuti sampai saat ini. Dahulu dia ditakuti oleh Romawi dan Persia, runtuh dengan kejayaan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian sampai saat ini, betapa dulu Arab ini jadi satu. Dulu Arab cuma satu, Jazirah Arab, udah. Sekarang saat ini mereka bisa mandiri. Dulu kan nggak mandiri, saling topang menolong. Sekarang Qatar sudah ada, Kuwait sudah ada, Uni Emirat ada, ya, Saudi ada. Ini pecahan-pecahannya saja. Udah punya pemasukan masing-masing. Sudah ngerti masalah minyak, ya. Dan sudah mulai mendulang gedung-gedung tinggi. Ini salah satu juga tanda kiamat. Kalau kita datang umroh atau haji, itu Ka'bah udah kelelep sama hotel-hotel, sama apartemen udah nggak terlihat. Ka'bah udah kalah tingginya. Kemudian di antara yang keempat adalah inti dakwah para rasul, hakikatul dakwah rasul. Inilah syahadat. Rasulullah SAW durasi berdakwah dia di Jazirah Arab itu 23 tahun. Jadi kalau silsilah singkatnya 25 tahun beliau menikah, 40 tahun mendapatkan wahyu dan menjadi nabi, mulai berdakwah senyap 13 tahun. Fokus berdakwah di Mekah sebelum dia hijrah. Itu apa? Cuma ngomongin la ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah. Itu belum ada namanya ibadah menyembelih kurban, belum ada ibadah sholat, puasa, karena ini masih pengukuhan. Jadi kalau kita belajar sastra, penyusunan kata juga itu berefek. Dalam hadis dunia Islam orang muslim syahadat itu adalah Allah. Pertama itu syahadat. Ini udah efek. Dan syahadat itu juga diadopsi menjadi Pancasila. Tuhan yang Maha Esa. Dan sekarang ada kelompok yang merubah menjadi Ekasila atau Trisila. Nah, jadi nggak bisa kita dibenturkan. Islam ini bukan Pancasila. Pancasila bukan Islam. Butir-butir Pancasila juga mengambil dari Islam. Tuhan yang Maha Esa. Karena itu salah ketika mereka ingin membenturkan Islam dengan Pancasila. Karena kita sejarah. Orang Muslim ini orang yang paling Pancasila, paling NKRI. Jadi nggak bisa dibilang orang Muslim nggak NKRI. Sebelum adanya TNI, sebelum adanya ABRI, dulu pasukannya apa? Pasukan NU mengirim, pasukan Muhammadiyah mengirim, Persis mengirim, jadi pasukan perang kemerdekaan. Nah itu dia sejarahnya. Jadi nggak bisa dibilang kaum muslimin. Bahkan Bung Tomo mengatakan kalau nggak ada kalimat takbir bingung lagi. Gimana cara kebangkitin kaum orang-orang Indonesia? Kalau nggak ada Allahu Akbar, gimana cara memotivasi para prajurit saat itu? Bung Tomo. Jadi intinya dakwah para Rasul 13 tahun hanya mengajarkan syahadat saja, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah. Itu aja. Ketika 10 tahun hijrah ke Madinah baru ada syariat-syariat lain. Baru ada sholat, puasa, zakat, haji. Itu baru setelah ini. Jadi sebelumnya itu tidak ada. Dan 10 tahun itu pun sembari mengajar tauhid. Jadi tauhid ini 23 tahun enggak, perjalanan Rasulullah 23 tahun enggak hilang. Dan 13 tahun khusus untuk mengajarkan tauhid. Jadi tauhid ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat berat, ya. Oleh karenanya Rasulullah juga kalau kita buka surat Al-Quran, surat Makkiyah, surat Madaniyah, kita baca tafsirnya surat Makkiyah ini yang diturunkan di kota Makkah sebelum hijrah, ini ayat-ayatnya ayat-ayat keras semua, ayat-ayat yang tentang hukum, ya, tentang konsekuensi, tentang prinsip. Kalau ayat-ayat Madaniyah, kondisi Islam sudah mulai kuat fondasinya. Ini baru tentang kisah-kisah, tentang ganjaran-ganjaran pahala surga. Ini ayat Madaniyah. Dan bahkan beberapa hufaz Quran, penghafal Quran, ketika ditanya, ini nggak semua ya, ini saya nggak survei semuanya, tapi beberapa murid saya itu ketika menghafal susah Ustaz, kalau kita ngafalin ayat Makkiyah ini perlu waktu ekstra, mendalaminya, penelaahannya ini perlu waktu ekstra dibandingkan ayat-ayat Madaniyah. Makkiyah ini lebih sulit, gitu. Kalau Madaniyah ini banyak tentang kisah, gitu. Sedangkan Makkiyah tentang hukum-hukum, dan ini berat, gitu. Kemudian yang terakhir, di antara urgensi syahadat ataupun ahamiyah syahadatain adalah fadhail azim, memiliki keutamaan yang agung, keutamaan yang besar. Syahadat memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Di antaranya ia berkata sebaik-baik zikir afdhaluz zikr la ilaha illallah, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan ada hadis lain, khafifatani, lupa ya, khafifatani fil lisan, sakilatan fil mizan, kalau tak salah ya, mungkin dikoreksi kalau kalimatnya salah. Intinya adalah ringan diucapkan, berat dalam timbangannya. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Mau orang dari kecil sampai besar sudah lancar, sekarang bapak ngomong lancar, ngomong la ilaha illallah, atau siapapun ngomong lancar, ya. Ketika datang nyawa sakaratul maut, marilah la syifa'ah, tidak ada penawaran lagi, sakit
Saya selalu mengatakan la ilaha illallah ini kalimat paling mudah sedunia. Kenapa? Orang satu pun bisa ngomong semestinya. Karena mulut itu nggak butuh haram. Buka mulut, tutup mulut gitu. Kita buka mulut ini jaga mulut kita gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah ini anggaplah, misalkan yang anggap kondisi stroke, bibir kita nggak gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bisa. Beda dengan mengucapkan Bismillah, itu butuh tekanan bibir, butuh hembusan nafas dan lain-lain. Tapi dalam prakteknya di akhir hayat itu sulit. Yang bisa memimpin sama amal ibadahnya. Kalau dia pikirkan hanya dunia, dia pikirkan bisnisnya, itulah yang akan terucap, yang menjadi refleks. Oleh karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggunakan al-dzakar, mengulang. Ketika kita mengulang, itu akan tumbuh rasa yakin. Ketika yakin, itu akan menjadi refleks. Ketika refleks, itu yang akan memimpin kita di sekolatul maut kita. Semoga kita mendapatkan itu semua. Jadi husnul khatimah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika sudah pada masyarakat Rasulullah itu sudah dijadikan surga Firdaus. Dijadikan surga Firdaus. Orang yang sudah dijadikan surga, mungkin kita tak akan lagi memikirkan ini. Udah nggak mikirkan lagi urusan segala macam. Maka Rasulullah tak langsung masuk surga. Dia mikirkan umatnya. Bagaimana umatku? Di sujud yang lama pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ditanya, ya Muhammad, kenapa kamu sujud yang begitu lama? Apa yang kamu mau? Enggak usah kamu sujud, minta. Aku ingin engkau memberikan teladan Tuhan kepada umatku. Dikabulkan, diberikan status-status yang bisa menghilangkan dahaga ketika kita antrian para manusia. Simpelnya aja, kita mungkin Bapak pernah belanja ke TikTok ya. Jadi TikTok terkenal antriannya panjang. Itu semakin banyak belanjaan kita, itu semakin lama antrian troli kita. Jadi kesimpulannya apa? Hisabnya itu semakin panjang. Oleh sama kasir itu hisabnya panjang. Sama. Ketika kita punya duduknya semakin banyak, kita hisabnya itu semakin banyak. Gitu. Semakin antrian semakin panjang. Itu antriannya panjang. Ini jutaan miliaran manusia. Sekarang miliaran jumlahnya manusia. Entah urutan berapa kita ambil. Entah berkucuran keringat sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kemudian setelah itu Rasulullah pun tak langsung masuk surga, masih sujud lagi. Tanya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mau kau minta? Angkat kepala kami sambil menangis. Rasulullah mengatakan, selamatkan umatku masuk ke dalam surga. Tunggu di ujung sirat. Sirat itu apa? Jembatan yang bagaikan rambut di belah 7, yang sulit di jalan kecuali dengan amal ibadah. Orang yang amal ibadahnya baik cepat ya. Yang banyak maksiatnya tertati-tati itu. Bahkan ada yang tergelincir masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Sudah sampai di sana, melihat umat yang banyak yang masuk ke dalam neraka, langsung sujud lagi. Sujud lagi lama, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya, ya Allah, selamatkan umatku yang punya keimanan bahwa sebesar biji kurma. Biji kurma kelihatan enak. Masih bilang diselamatkan oleh umat. Dipeluk satu-satu yang sudah hancur untuk dihantam oleh azab neraka. Ya, Rasulullah peluk yang punya keimanan sebesar biji kurma. Kemudian sujud lagi nggak selesai, masih sujud lagi. Udah sekian ratus juta orang dimasukkan, sujud lagi Rasulullah. Selamatkan umatku yang punya keimanan bahwa sebesar biji sawi. Kalau buka sawi kan kelihatan bijinya kecil, biji sawi. Nah, enggak selesai sampai itu sujud lagi. Udah sekian ratus juta. Ya Allah, selamatkan umatku yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ada ini yang terakhir, orang-orang yang masuk surga yang terakhir. Seperti itu. Jadi amal ibadahnya ketika ditimbang beratan, ketika ditimbang kan ada macam-macam. Ada yang jumlahnya besar amal ibadahnya masuk ke surga. Ada yang tengah-tengah dia tetap ditaruh di Al-A'raf. Di surat Al-A'raf dia ditaruh di tempat yang paling tinggi. Dia bisa lihat neraka
pada akhirnya dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada orang yang besar keburukannya masuk dia ke neraka, dan pada akhirnya ada orang yang pernah masuk surga, yaitu yang mana dia menutup usianya, menutup ininya tentunya dengan komitmen mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, jadi kita sampaikan. Tafadhol. Saya mungkin kasih waktu satu atau dua orang kait tentang ahamiyatus syahadatain. Jadi kesimpulannya ada 5 ahamiyatus syahadatain. Yang pertama itu gerbang menuju Islam, ya. Kemudian di sana juga ada fondasi ataupun asas dari dakwahnya para rasul, asas perubahan pula. Kemudian ada keutamaan yang agung, ya. Di situ ada banyak sekali urgensi syahadat yang perlu kita menjadikan komitmen. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ahamiyatus syahadat ini. Setelah kita ucapkan syahadat, kita apa komitmen kita? Jangan sampai ini hanya sebatas di lisan. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ada ikrar, ada qasam, kemudian ada penetapan, ada nafi wal isbat, ya, ada peniadaan, apa yang ditiadakan, ada isbat, ada penetapan, apa yang ditetapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, datangnya dari saya pribadi dari syaitan. Kesempurnaan hanya milik Allah